Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk membahas mengenai bab kelima, mengenai mengapresiasi kearifan lokal melalui teks esai. Kita coba untuk memahami latihan soal akhir bab. Kita menuju ke yang nomor pertama. Di sini ada sebuah teks ya. Suatu hari api membakar flat nomor 519 di Jalan Tulip itu. Maklum, fasilitas sentral macet dan para penghuni hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Singkat cerita, flat 519 itu hangus terbakar. Para kepala keluarga yang telantar itu lalu berkumpul. Mereka telah kehilangan tempat tinggal, tetapi ternyata mereka tak kehilangan semangat. Api bahkan seperti membakar semangat mereka untuk berdiri lebih tegak. Pertemuan itu malah memproklamasikan lahirnya sebuah koperasi yang akan mengusahakan atap bagi keluarga kekurangan. Nah, ini ada yang unik ya. Di sini ada api yang membakar flat, dan yang satunya lagi adalah api bahkan seperti membakar semangat. Nah, ini tentu bukan api sebenarnya ya. Mengandung arti yang konotatif atau yang tidak sebenarnya. Tapi kalau yang atas ini, api membakar flat nomor 519, itu merupakan arti sebenarnya. Nah, kita pahami untuk yang pertanyaan pertama, kalimat api bahkan seperti membakar semangat mereka untuk berdiri lebih tegak. Nah, itu tentunya adalah memberikan dorongan ya. Membakar semangat itu mengandung arti memberikan support, dorongan atau motivasi. Nah, memiliki makna yang luas serta mewakili gagasan penulis yang menanamkan nilai-nilai mengenai keberanian menjalani hidup dengan segala persoalan dan tantangan di dalamnya, bukan. Keberanian menjalani hidup dengan segala kemiskinan dan kekurangannya, apalagi. Keberanian memilih hidup sebagai orang-orang miskin, bukan. Keberanian menghadapi tantangan hidup sebagai orang-orang papa, bukan. Ini identik ya, antara B, C, D itu semuanya identik ya. Identik maksud kalimatnya. Yang keberanian menjalani hidup dengan penuh semangat dan tangguh setelah kebakaran. Nah, ini yang lebih tepat. Nomor 2. Gagasan utama yang disampaikan penulis esai tersebut adalah, nah, gagasannya adalah ini bukan masalah berita kebakaran flat nomor 519. Tapi sebenarnya gagasannya itu terletak di akhir kalimat, di mana di situ dikatakan bahwa semangat atau api yang membakar semangat para korban itu digunakan untuk memproklamasikan lahirnya sebuah koperasi. Nah, itu yang merupakan gagasan utama yang mau disampaikan penulis. Nah, dari option jawabannya adalah tentu yang A. Penghuni flat nomor 519 di Jalan Tulip mendirikan koperasi usaha keluarga. Lanjut yang nomor 3, opini esai tersebut adalah, nah ini opini berarti pendapat ya. Kata kuncinya yang dimaksud adalah yang pendapat. Yang mana? Nah, pendapatnya itu terdapat pada, nah ini ada kata kunci nih. Maklum, fasilitas sentral macet dan para penghuni hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Nah, ini ada kata-kata maklum di sini. Berarti itu merupakan salah satu keyword ya. Gimana kita menentukan kalimat tersebut sebagai kalimat pendapat atau opini. Ya. Jadi kalau kita cross check, misalkan kita cross check ya dengan option masing-masing. Suatu hari api membakar flat nomor 519 di Jalan Tulip. Ini fakta. Kemudian yang B, fasilitas sentral macet dan para penghuni hanya memikirkan. Nah, di sini ada kata-kata hanya ini. Hanya memikirkan kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, itu adalah merupakan ciri kalimat opini. Jadi jawabannya adalah yang B. Coba kita buktikan C, D, E itu bukan opini. Para kepala keluarga yang terlantar itu lalu berkumpul. Nah, ini juga fakta. Fakta itu adalah sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang dilakukan.
Nah, ini kan kenyataannya setelah kebakaran yang terlantar itu kemudian mereka berkumpul. Jadi ini adalah fakta. D, mereka telah kehilangan tempat tinggal. Ini juga fakta. Orang tempatnya kebakaran kok. Berarti jelas mereka kehilangan tempat tinggal. Yang E, pertemuan itu malah memproklamasikan lahirnya sebuah koperasi yang akan mengusahakan atap bagi keluarga kekurangan itu. Nah, ini juga fakta. Itu diungkap di akhir paragraf bahwa mereka akan membentuk koperasi. Fakta ya. Ini ada sedikit kata-kata pengecoh ini. Pertemuan itu malah, nah, jadi kayak seolah-olah malah itu kan kata malah itu kan bisa diidentifikasi sebagai opini. Tapi kenapa saya memberikan Pak Jul membahas menentukan E ini sebagai kalimat fakta? Karena memproklamasikan lahirnya sebuah koperasi. Ini benar-benar terjadi di akhir paragraf. Jadi jawabannya adalah jelas yang B. 4. Nilai sosial dalam petikan esai tersebut adalah meratapi kebakaran, bukan memikirkan diri sendiri, bukan merasa terlantar, bukan kehilangan semangat, bukan. Nah, tentunya adalah mendirikan koperasi. Seperti itu. Lanjut untuk nomor 6. Fakta petikan teks esai. Ke sini ya. Ke sini, ke bawah. Nah, kita baca dulu kutipan teksnya. Harus ada jalan keluar. Semua anggota bertekad menjadi pekerja, hanya mandor yang disewa dari luar karena ia betul-betul ahli dan berlisensi. Tentu saja bukan kerja bakti, tetapi upah mereka ditetapkan sangat rendah, hanya Rp10.000 per jam. Itu pun tak dibayar penuh. Mereka hanya dibayar 32 jam dari 400 jam kerja seminggu. Lebih-lebihan itulah yang kemudian diperhatikan sebagai penyusutan modal sendiri. Keringat mereka dihargai sebagai modal dalam arti yang sebenar-benarnya. Nah, ini gajinya dipotong, ya. Gaji karyawannya dipotong, kemudian diinjeksikan lagi untuk modal perusahaan. Jadi seolah-olah walaupun tetap sebagai karyawan, gaji kena potongan, tapi juga karyawan itu memiliki istilahnya ikut merasa memiliki perusahaannya. Karena apa? Karena di sini dikatakan lebihan-lebihan itulah yang kemudian dibentukkan sebagai penyusutan modal sendiri. Keringat mereka dihargai sebagai modal dalam arti yang sebenar-benarnya. Jadi si karyawan ini juga sekaligus sebagai pemilik perusahaan. Kurang lebihnya seperti itu maksudnya. Nah, nomor kelima ini, gagasan utama petikan esai di atas itu adalah, fokusnya di sini tadi, yaitu gajinya mestinya 40 jam kerja seminggu yang mesti dibayar, tapi kenyataannya diserah terimakan 32 jam. Kemana 8 jamnya? Upah 8 jamnya itu. Nah, masuk ke sini. Tenaga kerja mereka diperhitungkan sebagai modal. Jadi walaupun karyawan, tapi tetap punya saham di perusahaan. Sekaligus walaupun karyawan, tapi juga sebagai pemilik perusahaan. Tentunya ya, kalau yang namanya persero atau perseroan terbatas ya, di mana pemilik perusahaan itu sesuai dengan proporsi sahamnya. Walaupun tidak banyak, tapi kan semua karyawan itu akan merasa memiliki perusahaan tersebut. Lanjut nomor 6. Fakta petikan teks esai tersebut adalah, ya, kita lihat fakta ya. Ini yang diminta adalah fakta. Harus ada jalan keluar. Ini adalah opini. Semua anggota bertekad menjadi pekerja. Sebentar. Ini juga mestinya pendapat ya ini. Pendapat ya. Kemudian upah mereka ditetapkan sangat rendah. Itu juga pendapat. Yang namanya upah itu sifatnya relatif ya. Mungkin kalau orang desa digaji segini udah termasuk cukup atau besar. Tapi lain untuk orang kota, kalau digaji segini masih rendah. Nah, itu bisa dikatakan sebagai opini. Jadi sifatnya relatif ini upah ini. Kemudian yang D ya.
mereka hanya dibayar 32 jam dari 40 jam kerja seminggu. Nah, ini benar. Di sini dikatakan di dalam teks, mereka hanya dibayar 32 jam dari 40 jam kerja seminggu. Ini adalah kalimat fakta. Benar-benar terjadi itu. Lanjut nomor 7. Opini petikan teks esai tersebut adalah, kita lihat di sini, opini berarti dia pendapat ya, pendapat. Upah mereka ditetapkan sangat rendah, hanya 10.000 per jam. Upah mereka, opini petikan teks di atas. Ini juga, ini opini ya. Upah itu tak dibayar penuh, ini fakta. Keringat mereka dihargai sebagai modal. Ini juga opini ya. Keringat mereka dihargai sebagai modal. Ini fakta. Yang D, sebentar. Keringat mereka dihargai sebagai, ini ada kata kunci, dihargai, ini juga opini. Ini opini. Kalau B tadi fakta ya. Kemudian yang D, kelebihan jam kerja diperuntukkan sebagai penyusutan modal sendiri, ini fakta. Jadi ini fakta. Mereka hanya dibayar 32 jam dari 40 jam kerja seminggu, fakta lagi. Upah itu tak dibayar penuh, fakta. Nah, mana ini antara A dan C? Upah mereka ditetapkan sangat rendah. Nah, ini ada kata-kata sangat rendah. Sangat rendah itu adalah, sangat rendah ini sebenarnya relatif ya. Sorry. Ini ada teks esai, petikan teks esai tersebut. Berarti upah mereka ditetapkan sangat rendah, hanya 10.000 per jam. Nah, ini fakta juga. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Lanjut untuk yang nomor ke 8, 9, 10. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 8, 10. Di Indonesia ada istilah modal dengkul yang berkonotasi negatif dan sering menjadi bahan olok-olok secara sinisme. Padahal bila modal dengkul itu dimengerti sebagai modal keringat, ia merupakan sumber daya yang penting. Jepang telah membuktikan manusia adalah harta yang paling pokok dalam menjalankan usaha. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang boleh dikatakan remuk. Kaca selebar telapak tangan saja kami tak punya, kata seorang anggota parlemen Jepang mengenangkan kejadian itu. Jepang pun bukan negeri yang kaya akan sumber daya alam, tetapi Jepang memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Nah, ini kemajuan sebuah negara itu bukan hanya sebatas harus kaya sumber daya alam ya. Ini kontradiktif dengan Indonesia yang notabene kita merupakan salah satu negara yang kaya akan bahan tambang, kaya akan sumber daya alam, tapi ternyata kita tertinggal jauh dengan Jepang. Jepang yang dibom pada saat 1945, 20 tahun kemudian dia sudah langsung menjadi negara maju. Indonesia sama-sama merdeka tahun 1945, sampai dengan saat ini kita masih statusnya sebagai negara berkembang. Entah siapa ini yang salah ya. Ini buat renungan kalian. Lanjut, manusia-manusia Jepang itulah lengkap dengan dengkul, keringat, dan otaknya yang telah membuat negeri itu bangkit dan berseri kembali merajai pasar dunia. Pertanyaannya, gagasan utama petikan esai di atas adalah, di Indonesia ada istilah modal dengkul yang berkonotasi negatif. Bukan ya. Yang dimaksud bukan itu. Kemudian manusia-manusia Jepang itulah yang membuat negeri itu merajai pasar. Nah, itu benar ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa modal kemajuan dari Jepang itu bukan karena sumber daya alam, tapi karena SDM-nya, sumber daya manusianya yang ulet, tangguh, tekun. Ya. Hiroshima dan Nagasaki dibom, seketika itu juga orang-orang Jepang itu bangkit dari keterpurukan, ya. Jadi lebih tepatnya adalah yang B, itu merupakan isi ya, gagasan utama petikan esai, gagasan utamanya. Ini yang membuat Jepang menjadi merajai
pasar dunia, utamanya dalam produk-produk elektronik, bahkan produk transportasi, merek yang namanya merek Honda itu kan juga termasuk merajai di pasaran dunia. 9. Berdasarkan kutipan esai tersebut, topik diskusi yang paling tepat disajikan pembicara adalah, nah ini yang diminta adalah kita diminta untuk menentukan topik diskusi. Nah, topik diskusi yang paling tepat adalah manusia Jepang membuat negerinya menguasai pasar. Nah, ini yang lebih tepat. Coba kita ini termasuknya bisa buat jawaban maksudnya. B. Konotasi negatif modal dengkul dalam dunia usaha. Ini enggak penting-penting amat ya. Kenapa modal dengkul? Konotasi negatif itu berperan dalam dunia usaha, kan bukan. Kemudian Hiroshima dan Nagasaki sebagai simbol kehancuran Jepang bukan fokus utama pembicaraan. Kemudian modal dengkul sebagai sumber daya yang penting, apalagi ini Jepang bukan negeri yang kaya akan sumber daya alam. Ini fakta. Ini yang tidak akan didiskusikan. Yang perlu didiskusikan adalah kenapa SDM Jepang itu bisa membuat negara Jepang menjadi negara maju. Ya. Nah, karena apa? Ya ini tadi alasannya terjawab pada isi dari teks tersebut, teks esai tersebut. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian yang 10, untuk meyakinkan nilai ekonomi yang terkandung dalam esai, pembicara menyampaikan argumentasi dalam forum diskusi dengan ungkapan. Nah, ini argumentasi, berarti itu merupakan pendapat ya. Nah, karena fokus utama dari isi dari esai tadi itu fokusnya adalah kemajuan negara Jepang yang didukung oleh SDM-nya. Ya, berarti kita tinggal cari mana yang ini kekayaan alam jelas bukan, bencana tidak dibahas, gotong royong apalagi, kesuburan tidak. Jepang itu sudah dinyatakan bahwa mereka tidak kaya akan sumber daya alam. Tapi Jepang itu keunggulannya di bagian SDM-nya. Jadi jelas jawabannya adalah yang B, sumber daya manusia sebagai bagian kemakmuran negara. Gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.